Salam, selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Tentunya kita semua bersyukur kita boleh bertemu lagi melalui sarana secara online ini. Pertama-tama saya ingin menyebut bahwa hampir 1 bulan lebih kita berada dalam kondisi kesepian, adanya pembatasan sosial karena pandemi COVID-19. Hubungan dengan orang lain tampaknya tak terpenuhi. Pemirsa, saudari dan saudara, ibu bapak semuanya, tentunya kadang-kadang sebagai kebutuhan dasar kita bisa berhubungan dengan orang lain, kita mulai menemukan rasa sepi, bosan, jenuh, bahkan stres. Tetapi justru karena batasan sosial ini, kita semakin berkurang dari rasa cemas kita, dari kegelisahan kita, bahkan dari tekanan-tekanan kita pada saat kita boleh bertemu dengan orang-orang lain. Kita masih tetap memerlukan yang namanya koneksi sosial sebagai kebutuhan dasar kita, seperti juga kita makan dan minum. Dengan berbagai macam cara, kita mau mewujudkan koneksi sosial itu. Seperti dengan berbagai macam cara. Yang sekarang kita perlukan adalah cara-cara secara non-tradisional. Kita perlu mengubah cara-cara untuk menemukan lebih banyak makna dalam hidup ini. Dengan kondisi seperti ini, saya katakan kita perlu menginstal ulang tata kehidupan kita. Maka dalam kesempatan kita mau bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, saya mengambil dari Yohanes bab 6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Dua ayat ini ditempatkan dalam kisah Yesus yang memberi makan kepada 5.000 orang. Dikatakan seperti ini dua ayat yang terakhir dari perikop itu. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dua ayat ini dalam konteks kisah Yesus yang memberi makan kepada 5.000 orang, sungguh-sungguh mengartikan kepada kita ada satu pesan yang tersembunyi dari dua ayat tadi. Orang banyak yang sungguh-sungguh mengenal Yesus karena berbagai macam mujizat yang dia lakukan. Yesus dipandang sebagai nabi yang diharapkan. Tetapi karena Yesus juga tahu di balik pujian pengakuan itu, mereka mau menjadikan Yesus sebagai raja politis. Yesus menyingkir dan pergi mengasingkan diri. Dua pernyataan ini, menjadi nabi dan menjadi raja. Pada saat kita menerima baptisan, kita juga dipanggil dan diutus untuk menjadi nabi, menjadi raja, dan menjadi imam. Maka pernyataan menjadi imam itu justru muncul dalam perikop ini secara tersembunyi. Tema yang kita renungkan pada hari ini adalah menjadi hamba Tuhan yang setia. Menjadi pelayan Tuhan yang setia. Kita mau menemukan arti
hamba atau pelayan Tuhan yang setia, karena panggilan kita untuk menjadi seorang imam bagi orang lain. Dalam kisah tadi kalau kita baca mulai dari ayat 1, perjuangan dari orang banyak yang mengikuti Yesus sampai akhirnya bertemu dengan Yesus di seberang Danau Galilea. Mereka adalah orang-orang ikut Yesus yang sudah berjalan sekitar 15 km melalui jalan darat. Dengan kekuatan hebat, dia mencari dan mengikuti gerakan Yesus. Peristiwanya pada waktu itu adalah pesta roti tak beragi, di mana pesta roti tak beragi ini adalah satu perayaan ritual yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mencoba untuk memberikan nilai rohani dari ritual yang sudah berkembang dalam masyarakat Kanaan. Tetapi bagi orang Yahudi, pesta roti tak beragi ini ditempatkan dalam satu permenungan khusus menyangkut peristiwa Musa pada saat Musa menerima perwahyuan di sekitar padang gurun. Pada waktu itu nenek moyang Israel menerima yang namanya mana surgawi. Nah sekarang peristiwa roti tak beragi ini mau diberikan satu makna, di mana peristiwa roti tak beragi itu dilangsungkan berdekatan dengan Hari Raya Paskah. Paskah bagi orang Yahudi adalah merayakan kembali bagaimana bangsa Israel itu keluar dari perbudakan Mesir dan sampai akhirnya berpuncak pada peristiwa Pentakosta, yaitu turunnya perintah Allah di atas gunung Sinai. Oleh karena itu, para pemirsa dimanapun berada, saudari dan saudara, yang khususnya adalah para pemirsa dari persekutuan doa yang ada di wilayah Cikarang, kita mengharapkan makna yang lebih dalam dari kehidupan kita selama 1 bulan lebih ini. Melalui permenungan ini kita mau menjadikan Paskah yang baru. Apa artinya Paskah yang baru? Kita tidak hanya mengandalkan pengalaman-pengalaman yang telah terjadi selama ini, di mana iman kita, harapan kita, dan kasih kita diwujudkan terhadap Yesus Kristus. Banyak orang Yahudi yang mencoba untuk menempatkan Yesus sebagai nabi, karena Yesus membuat banyak mujizat. Dan kemudian secara tidak langsung dan diketahui oleh Yesus, mereka mau menjadikan Yesus sebagai raja. Maka peranan kita sebagai orang-orang yang sudah dibaptis, memang pertama-tama kita perlu membuka hati sepenuh-penuhnya supaya kita memperoleh lagi mujizat-mujizat kehidupan kita setiap hari. Mujizat-mujizat yang sungguh-sungguh kita alami selama ini adalah mujizat kehidupan. Tuhan telah memberikan kita kehidupan, Tuhan telah memberikan kita kesehatan, Tuhan telah memberikan kita kekuatan untuk boleh tetap setia dalam imannya akan Yesus Kristus. Dan seringkali juga kita mau memahami dan mengimani Yesus sebagai Raja segala raja. Karena dia berkuasa, karena dia sungguh-sungguh memiliki kekuatan untuk mengatur seluruh kehidupan. Namun pada saat kita membaca perikop Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15, ada satu pesan tentang karya pelayanan Yesus sebagai hamba. Kalau kita perhatikan di ayat 11, dikatakan seperti ini. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya
dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Pemirsa, saudari dan saudara sekalian, inilah peranan Yesus sebagai hamba. Yesus tidak mau berhenti dalam satu pengakuan kolosal dari banyak orang untuk menyebut Yesus sebagai pembuat mujizat. Yesus juga tidak mau ada dalam satu jebakan kepemimpinan secara duniawi. Tapi justru Yesus telah menunjukkan satu tanda dirinya sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, justru karena dia dalam kehidupannya menunjukkan satu model yang sangat penting, mengucap syukur, lalu membagi-bagikan kepada banyak orang roti dan ikan itu, dan orang-orang yang menerima bagian dari pemberian Yesus ini, mereka memperolehnya sampai kenyang. Rasul Paulus di dalam surat kepada orang-orang di Korintus bab 11 ayat 23 dikatakan seperti ini. 1 Korintus bab 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat ini mengajak kita untuk merefleksikan, untuk menjadikan bahwa kehidupan kita perlu didasarkan oleh rasa syukur, oleh kemauan untuk berbagi, oleh kemauan untuk menyapa secara lebih bermakna. Maka peranan kita sebagai hamba Tuhan pertama-tama adalah kita tidak mau terlena dengan pengakuan iman kita secara kolosal untuk sekedar menyebut Yesus sebagai pembuat mujizat. Memang pada saat orang-orang Yahudi mengatakan Yesus sebagai nabi, karena mereka mengharapkan lagi mujizat di mana seperti Musa yang menerima mana di padang gurun. Nah, ujung-ujungnya adalah di balik iman kita, kita hanya mencari kepuasan secara biologis. Yang kedua, pada saat Yesus juga akhirnya menghindari dari penyebutan orang banyak untuk menjadikan dia sebagai raja, Yesus juga mau mengatakan kepada kita bahwa kekristenan kita bukan semata-mata karena mendapatkan jaminan-jaminan secara politis. Tetapi justru pada hari ini, kekristenan kita adalah sebuah spiritualitas hidup. Kita perlu tunjukkan satu keberanian kita untuk berbagi, untuk mengucap syukur, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita menemukan rasa kenyang yang berasal dari Tuhan. Ada satu istilah Latin yang disebut dengan inflammate omnia infide et caritate. Kehambaan kita, pelayanan kita diukur dari sejauh mana kita mampu bersyukur untuk berbagi, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi kenyang secara rohani, secara jasmani, secara spiritual, bahkan karena kesaksian hidup kita yang nyata. Oleh karena itulah, inilah satu cara yang perlu kita perlukan dalam situasi saat ini. Kita perlu menginstall ulang tata kehidupan kita. Yang pertama, kita bersyukur dengan 1 bulan lebih kita berada di rumah, kita menemukan yang namanya tata ekologis. Udara yang kita rasakan mungkin menjadi semakin cerah, menjadi semakin segar.
menjadi semakin sejuk. Yang kedua, kita juga memiliki cara untuk lebih sehat. Kita dianjurkan untuk rajin cuci tangan, untuk beristirahat 8 jam dalam sehari. Itulah tanda kesehatan kita sedang diinstal ulang. Dan yang ketiga adalah apa? Kita juga mencoba untuk mewujudkan yang namanya solidaritas. Kita mulai lebih peka terhadap orang lain. Kita mulai memiliki empati. Kita mulai lebih memiliki bela rasa terhadap yang lain. Dan tentunya yang keempat adalah kita mau belajar lagi sesuatu yang baru. Kita mau belajar lagi sesuatu yang selama ini mungkin belum pernah kita pelajari. Dan terakhir, kita perlu menjadikan kehidupan rohani kita diperbaharui. Karena selama 1 bulan lebih ini, ada suatu install spiritual. Tuhan hadir sedekat-dekatnya selama 24 jam. Maka intinya, membawa kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, pertama-tama adalah inflamante omnia infide et caritate. Kita dipanggil untuk selalu bersyukur. Kita ditugaskan dan diutus untuk selalu berbagi. Dan yang ketiga, kita mau mengorbankan seluruh kehidupan kita untuk kehidupan bagi orang lain. Marilah pemirsa, saudari dan saudara sekalian, kita buka hati saat ini, supaya kita sungguh-sungguh mengenal lagi akan panggilan hidup kita karena baptisan untuk menjadi nabi, menjadi raja, dan menjadi imam bagi orang lain. Tuhan Yesus yang penuh kasih, saat ini lihatlah kami semua yang sungguh-sungguh dengan kesabaran baru, membuka hati dengan penuh pengharapan, agar semuanya boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami boleh bersyukur atas segala perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Kami juga boleh selalu berbagi, bersolidaritas dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari apa yang bisa kami lakukan untuk orang lain. Dan terlebih ya Yesus, Engkau selalu menguatkan kami, meneguhkan kami untuk setia dengan panggilan dan berutusan kami sebagai murid-murid-Mu. Tuhan selalu memberkati kita dan selalu menyertai kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom.